Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, Engkau berikan kami kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-18, firman-Nya berkata demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai hukuman Allah terhadap dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa selalu mendatangkan konsekuensi. Dosa selalu mendatangkan penghukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Dosa selalu mendatangkan malapetaka dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu kebenaran firman Allah di hari ini mengajar kita, menasihati kita, mengingatkan kita kembali hukuman Allah terhadap dosa. Dengan harapan bahwa melalui firman Allah hari ini kita sadar akan dosa kita mau bertobat dari dosa kita dan kita mau meninggalkan segala dosa-dosa kita karena itu selalu mendatangkan hukuman Allah atas kehidupan kita. Seringkali banyaknya kesusahan hidup, banyaknya kesulitan hidup, banyaknya problematika dalam kehidupan kita yang membuat kita susah, membuat kita sengsara, membuat kita menderita. Seringkali itu sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran kita, konsekuensi terhadap kita melanggar akan hukum-hukum Tuhan. Karena itu mari kita sadari itu dan kita belajar bahwa dosa itu selalu mendatangkan hukuman Allah terhadap diri kita. Dalam konteks Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32 ini kita akan melihat suatu cara hidup dalam dosa yang mendatangkan hukuman Allah atas hidup kita. Yang pertama, hukuman Allah terhadap dosa itu dalam ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan. Murka Allah, hukuman Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan. Kalau yang namanya segala kefasikan berarti kefasikan itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Jadi hal yang pertama hukuman Allah terhadap dosa itu yaitu terhadap dosa kefasikan. Dosa kefasikan itu selalu mendatangkan murka Allah dalam kehidupan kita. Orang fasik adalah orang yang sebenarnya percaya Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan hukum-hukum Tuhan. Mereka memandang rendah, menganggap enteng, bahkan menindas hukum-hukum Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Itulah kehidupan orang-orang fasik. Tahu Tuhan, percaya Tuhan, tapi mereka selalu melanggar akan hukum Tuhan. Mereka selalu mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Dan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan itu selalu mendatangkan murka Allah. Selalu mendatangkan hukuman Tuhan bagi dosa terhadap kefasikan. Itu berarti bahwa kita perlu bertobat dari dosa kefasikan. Karena itu akan mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, hukuman Allah terhadap dosa masih dalam ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Yang tidak mau melakukan kebenaran tetapi sebaliknya menindas kebenaran itu dengan kelaliman.
Dosa yang kedua itu dosa terhadap kelaliman. Itu juga mendatangkan murka Allah terhadap dosa kelaliman. Kelaliman itu seperti apa? Dijelaskan dalam ayat 29 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Berarti kalau rupa-rupa berarti banyak kelaliman. Kejahatan, keserakahan, dan kebusukan penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Itulah dosa-dosa kelaliman yang juga mendatangkan murka Allah atas kehidupan kita. Itu berarti mari kita sadari akan hal itu dan kita mau belajar untuk kita bertobat dari dosa kelaliman. Kita mau meninggalkan dosa-dosa kelaliman itu sehingga itu tidak mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Kita percaya Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selalu mau mengasihi kita ketika kita mau bertobat dari dosa kita. Tetapi Allah yang kita sembah juga adalah Allah yang adil, yang harus menghukum yang salah dan memberkati yang benar. Karena itu firman Allah hari ini menyadarkan kita akan dosa kelaliman itu, bahwa dosa kelaliman itu juga mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman Allah bagi saudara dan saya. Sehingga melalui kebenaran firman Allah ini kita disadarkan dan kita mau belajar berubah, kita mau belajar bertobat, kita mau meninggalkan dosa-dosa kelaliman itu sehingga itu tidak mendatangkan hukuman Allah bagi saudara dan saya. Tapi ketika saudara dan saya hidup dalam dosa kelaliman, maka itu akan menyusahkan hidup kita, itu akan mendatangkan malapetaka, mendatangkan murka Allah atas hidup kita sehingga kita tidak akan pernah melihat hari yang baik, melihat hidup yang senang, hidup yang penuh bahagia, tetapi sengsara demi sengsara, kesulitan demi kesulitan, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan itu akan terus menghantui hidup kita ketika kita ada dalam dosa kelaliman. Karena dosa kelaliman selalu mendatangkan hukuman Allah atas kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan hukuman Allah terhadap dosa, yaitu dosa kefasikan, dosa kelaliman. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sadar akan hal itu dan kami mau bertobat dari dosa-dosa kami sehingga dosa-dosa itu tidak mendatangkan hukuman Allah bagi kami. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.